harus ada diferensiasi dari Elo ke Marcelo Tahitu menurut gua. Karena dan 180 derajat banget kan musiknya gitu loh. Tadi mau bedakan itu karena genre musik kan? Ya. Oke. Ya, jadi kayak beda gitu. Nah, dan menurut gua somehow it works karena sampai sekarang masih ada yang nggak tahu gitu kalau Marcelo Tahitu tuh Elo gitu. Oh iya. Serius. Wah, pecah sih maksudnya kayak. Oh, itu lu malah seneng. Ya, semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping Marcelo Tahitu. Apa kabar, man? Sehat. Gila ya. Lu tuh auranya aura superhero gitu loh. Anjir, serius lo? Iya cuy. Siapa nih superhero-nya please? Dari Marvel apa dari DC? Gue lebih ngeliatnya sebenarnya ya Thor gitu yang Thor, yang gue ingat karena dari tatapan lo segala macam tuh kayak confident lo tuh beda gitu. Masuk ruangan gitu. Iya, gimana cara nge-build karisma seperti itu, gimana caranya? Gue juga nggak tahu sih, cuman yang pasti mungkin nggak tahu ya gue gimana caranya. Nggak tahu. Kayak udah jadi begitu aja. Udah dari dulu gitu. Apa lu sempet kayak ikut dulu sama nyokap lu diajarin apa kayak apa? Sekolah-sekolah kepribadian gitu? Enggak, gue lebih ke rehab sih kayaknya. Di rehab gue itu udah kayak lebih daripada John Robert Powell kayaknya gitu. Sekolah kepribadian yang sangat legend itu gitu. Menurut gue ya, karena di sana lu diajarin cara untuk duduk yang sopan, bagaimana berbicara. Sampai duduk diajarin? Iya. Oh iya. Ada beberapa momen lo harus benar-benar bisa sopan gitu. Sampai lo harus menegur kawan-kawan lo juga yang melakukan kesalahan juga harus sopan. Jadi benar-benar itu lumayan diajarin di situ sih. Gila ya. Dan lu tuh di situ berapa lama waktu itu? Gue 9 bulan. 9 bulan. Lu kayak paling bete di bulan keberapa? Sebenarnya sih bete-nya tuh di bulan 1 sampai bulan 7 sih. Karena disitulah gue menunggu hasil putusan sidang gue kan. Dan di saat lu menunggu sesuatu yang belum pasti itu kayak gak enak lah rasanya. Iya sih. Tapi setelah bulan ke-7 selesai udah putusannya 9 bulan kan. Jadi gue 2 bulannya udah mulai chill ya. Momen perpisahan lu keluar dari rehab tuh gimana? Sama pasti teman-teman lu udah mulai bonding kan, udah mulai dekat gitu banget, kan. Itu gimana? Walaupun come and go ya mereka duluan. Jadi tapi memang di sana di treatmentnya sebagai lu family kan. Dan lu harus bisa yang namanya take care of each other gitu. Benar harus bondingannya kuat sih. Karena lu di sana lu bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu untuk pemulihan supaya lo sembuh kan. Untuk bebasan lebih baik lagi gitu kan. Jelas. Oh nice. Jadi itu salah satu pelajaran hidup yang lo terima pastinya. Sangat. Gue sangat menerima banget keadaan itu, dan gue nggak pernah ngerasa gue nggak pernah ngerasa sedih atau bukan sedih sih. Maksudnya gue sedih. Cuman maksudnya gue tidak ngerasa gue terpuruk di situ, karena gue yakin ini salah satu proses yang harus gue lewatin untuk gue menjadi orang yang lebih baik lagi kan. Jadi gue pikir gue ngejalanin dengan open heart gitu. Jadi kayak ya di situ juga konselor gue lumayan bingung sama gue, aneh sih gue. Karena kayak gue baru kayak lu nih Sel gitu kan, panggilan gue Sel. Kayak lu nih Sel, lu tuh anomali buat gue gitu. Apa anomali gimana, dalam hal apa? Karena nggak pernah ada orang yang bisa datang ke sana terus bener-bener open heart, ngikutin program dengan sepenuh hati dan ngejalanin program itu bener-bener niat gitu. Sampai akhirnya dia sampai bisa berkomentar seperti itu gitu. Jadi emang gue datang ke sana emang bener-bener aku menjadi orang yang lebih baik. Itu mindset awal gue. Lu makin dekat sama Tuhan ketika di situ? Yes, banget. Gue bener-bener diajarin bagaimana lu bersyukur, bagaimana lu bisa berserah, bagaimana lu bisa menghargai orang lain, bagaimana lu bisa menghargai waktu. Karena di sana punctuality itu, ketepatan waktu itu sangat penting. Kalau lu nggak datang tepat waktu, misalnya ngapain lah, misalnya lu kayak udah bersih kamar terus tiba-tiba lu nggak tepat waktu untuk hadir di depan untuk dicek kamar lo, itu bisa kena fumble namanya, kesalahan. Apa tuh, gimana tuh? Disuruh ngapain? Ya fumble ya? Macam-macam. Ada pusat, ada apa gitu? Oh enggak sih, dia nggak fisik yang seperti itu, tapi lebih kayak yang bagus buat community, misalnya clean up gitu. Gue ngebersihin satu ruang tamu misalnya atau gimana gitu. Seru sih man, seru banget. Itu one of the best 9 months of my life. Lu masih ketemu lagi nggak sih sama teman-teman yang di sana?
Ada nggak? Ada beberapa. Ada beberapa. Ada Masih keep in touch segala macam. Masih keep in touch. Kita masih saling menguatkan. Oke. Ada juga yang udah masuk lagi. Ah, Ada iya, juga yang iya. dan ya itu lu hidup ya. Maksudnya lu nggak akan bisa nebak. Ya, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Jadi Iman naik turun juga kan. bener lah. Maksudnya gue ngerasa bahwa konsistensi itu penting sih gitu. Bagaimana lu bisa tetap konsisten dengan pemulihan lu dan apa istilahnya? Gue ngomong ini bukan berarti gue bener-bener banget ya. Iya, Nggak juga aman, sih. Cuma enggak. maksudnya mereka menganggap orang-orang yang keluar itu punya potensi untuk balik lagi gitu. Tapi Oke. ya puji Tuhan alhamdulillah gue belum sana lah gitu. Jangan sampai Sampai lah ya. Nah itu kan gue kalau ngeliat di film-film kan kayak kita kayak duduk melingkar terus kayak saling cerita satu sama lain. Ya. Itu ada momen seperti itu. Oh setiap hari Pak. Oh itu harus setiap hari. Setiap hari, setiap pagi sama setiap malam. Oh Jadi- berapa lama sesinya? Sesinya bisa 1,5 jam. Tergantung Oh. residen yang ada kan. Kadang-kadang Oke. residennya cuma 15, kadang-kadang 40. Iya. Tergantung yang masuk aja kan gitu, Iya, pasien iya. yang masuk gitu. Jadi semakin sedikit semakin cepat kita punya morning meeting namanya. Oh morning meeting. Oke. Jadi Nice. kita diajarin untuk ngerilis kita punya feeling. Eh, Karena biasanya itu kan part of the therapy kan, supaya lu bisa tetap orang-orang yang biasanya masuk sana tuh biasanya orang-orang yang tertutup, hidupnya dengan dunianya dia sendiri gitu Iya. kan. Cuma kita diajarin untuk rilis feeling, makanya setiap kita melihat ada kesalahan orang kita tetap harus negur gitu. Seru banget sih. Seru banget misalnya kayak apa aja deh yang bisa kita gue suka banget negur-negurin orang. Apa itu udah mulai karena udah mulai tua atau gimana jadinya? Atau gimana? Gue nggak percaya tua itu Nggak jaminan percaya. kedewasaan sih gitu. Oke. Gue percaya proses ya gitu. Even lu masih gue boleh nanya lu umur berapa bro? Perkiraan lu berapa? 24? 30 gua. Oh 30. Wah gila lu baby face banget. Keren lu. Appreciate gua. Iya kan. Dan ya Iya. gue bisa aja lu umur 30 lu tapi lu udah punya kewisdoman. Ya, Lu wisdom punya- lah iya, ya. Lu punya wisdom kayak umur 50 tahun gitu. Dan buat gue itu proses sih. Dan gue ngejalaninnya open heart, open arms. Oke. Itu lu di umur berapa lu akhirnya ngerasa kayak oh nih Marcelo Tahitu 2.0 nih gitu. 35 kali ya. Oh my god. 35 kali ya. Oke, 35 oke. 36 ya. Gue sekarang 40. Gak kelihatan sih. Thanks bro. Yo, Appreciate it. appreciate it. Yoi. Itu dia. Nah tapi kalau sekarang nih gue penasaran nih, kan rockstar tuh identik dengan tidak bangun pagi gitu ya. Tapi lu sebaliknya gitu, lu bangun pagi. Ya, Jam tidur lu seperti apa? gue jam 9 udah kelar sih gue di tempat tidur. Gue udah gitu. terlalap sih biasanya. Udah nggak main PS atau apa gitu? Main PS masih cuma jamnya dimajuin gitu. karena biasanya gue bangun biasanya bangun jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Untuk gue workout biasanya gue lari gitu. Gue lagi suka lari. Terus abis itu udah main sama anak. Terus latihan. Maksudnya latihan apa aja lah, gue bikin lagu. Pokoknya gue di studio lah. Produktif lah ya di musik Produktif lu. lah. Habis itu makan siang, habis itu main lagi sama anak, terus makan lagi sama istri, terus main. Udah gitu dong. Oke. Kalau lagi nggak ada manggung ya. Weekend manggung. Weekend manggung. Mostly. Ha. Oke. Nah kalau lu manggung, jam tidur lu berantakan nggak atau gimana? Lumayan. Oke. Lumayan. Jadi gue biasanya kalau lagi di klub biasanya kalau manggung tuh malam lah ya pasti Bisa ya. Di jam atas jam 1, 10 jam ya, 12 ya. jam 11, jam 12, jam 1 kadang-kadang. Tapi tetap gue usahain misalnya di luar kota juga gue tanya sama tim manajemen gue, kita nginep di hotel mana nih? Terus gue browsing hotelnya, oh ada treadmillnya, oke deh. Jadi gue tetap bawa sepatu gitu. Oke. Karena semakin tua semakin metabolismenya semakin lambat pak. Jadi makannya dikit makin cepet naik, turunnya makin cepet makin susah gitu. Iya, Jadi kayak iya. lo harus rada usaha tuh. Tapi ya gue ngelakuin itu karena demi sehat aja sih. Oke, di Dewa yang rutin workout lu doang? Akhirnya ada sekarang ngikut backing vokalnya Mbak Fahri, lumayan jadi teman sobat gym. Oke, lari gitu sama gym juga. Iya, Oke. sama si drummer Mas Agung tuh juga lagi baru bergabung menjadi sobat gym Oh, juga. nice. Jadi ya karena mereka mungkin lihat maksudnya anjir lu turun cepet banget ya gitu. Iya, karena memang lu dari berapa ke berapa? Awal tahun lu berapa? awal tahun Januari, anggaplah Januari tanggal 30 tuh gue masih 90 kali ya. Oke. Sekarang gue 66. Gila. Seniat itu Pak. Keren Maksudnya sih lu. niat dan usaha gitu. Iya. Jadi setiap lari itu
satu sesi lari gue kan 1 jam. Aha. Itu mungkin bisa 1,2 kilo gitu turun. Oke. Jadi biasanya gue nimbang dulu. Oh pagi ya, pagi rutinitas nimbang. Ya, sebelum bener. workout minum kopi es dulu kan, Oke, iya. americano. Buat pre-workoutnya ya. Pre-workout, habis itu nimbang, habis itu lari terus. So I appreciate every kilogram gitu. Iyalah, harus lah. Karena kita malam kadang naik lagi kan. Pasti dong, pasti. Yeah, tapi gue makannya juga moderat sih, nggak yang rusuh. Ada waktu gue rusuh sih ada kayak, aduh enak juga nih 14.022 atau 14.045 kayak gue rusuh. Tapi ya well balance lah. Balance ya. Ya yang penting enjoy lah jadinya. Ya itu yang paling penting sih. Itu dia. Oke, kita berangkat tadi lu sempat ngomongin Resident juga gitu ya. Gue suka satu track lu di album 99 itu Negative Resident. Asik. Iya. itu gimana proses pembuatan? Gue tertarik karena kayak gue suka tuh kayak kocokan gitar matinya gitu ngedep-ngedep gitu. Iya. Oh lu main juga ya? Gue nggak main. Oh lu nggak main, tapi lu oke. Suka lah gue nikmatin ya. Itu gue bikin di rehab tuh. Oh itu 99 itu hampir semuanya malah 9 lagu kan 99 itu 9 lagu bahasa Indonesia, 9 lagu bahasa Inggris. Banyak banget itu. Asli. Nah jadinya pas yang bahasa Inggris tuh semua gue bikin di rehab. Semua. Oke. Nah yang bahasa Indonesia pas keluar rehab. Nah maksudnya Negative Resident itu adalah satu terms yang dipakai di program yang udah mau terakhir tuh adalah nama program re-entry namanya. Nah di situ kalau kita tiap minggu tuh bukan milih Resident of the Day. Justru kita milih Negative Resident yang paling caur gitu. Adalah satu orang ini yang ngeselin banget. Jadi waktu itu dia mestinya kita memiliki beberapa privilege karena part of the therapy di re-entry itu adalah lu bisa kerja tapi lu balik lagi. Lu bisa home leave tapi lu balik lagi. Nah, karena dia itu split tuh cabut ya, kabur. Jadi pas dia kerja dia nggak balik lagi. Di hold lah kita punya program itu. Masih brengsek. Iya. Nyebelin banget. Udah akhirnya gue banyakan react gitu dan untungnya gue diajarin untuk ya gabut juga kan di sana lu mau ngapain juga. Jadi kayak banyak waktu lah untuk berkarya. Oh dari cerita si orang itu jadinya. Yes. Tapi dinamika musiknya itu gimana? Kenapa lu bisa ngegambarin seperti itu gitu? Kayaknya gue marah-marah lah ya di situ kayak musiknya juga. Tapi gue suka ketukannya, thank you. Apa ritmenya segala macam. Thank you banget. Karena gini, album itu buat gue adalah album yang sangat membanggakan buat gue. Karena gue tuh ngebikinnya kan tahun 2020 ya, which is baru pandemi banget. Jadi konsepnya itu gue memberikan yang terbaik di saat yang terburuk. Terbaiknya karena gue belum pernah ngerilis 18 lagu dalam satu album, gue nggak pernah punya itu. Terburuknya karena kita nggak ada COVID, kita nggak ada manggung, kita nggak ada wadah untuk promosi. Jadi itu bener-bener cuman gue bikin itu. Tapi ternyata it turns out to be something special gitu karena album itu dapat AMI Awards Best Album Rock. Gitu. Oh nice. Buat gue sebagai solo artis dapat kategori itu buat gue itu kayak nominator yang lain tuh band-band besar serius yang kayak udah deh macam-macam deh. Terus tiba-tiba solo artis yang dapat dan buat gue itu udah kayak wow, oke, ini udah nih apalagi ya. Nah, lo ngerti gak sih? Jadi kayak gue pengen nyari yang lain, gue suka nge-explore sih musik. Lo udah dapat credibility di berbagai ranah jadinya. Sebagai penyanyi yang elo juga udah dapat kan AMI Awards kan? Iya. Yang rock juga udah dapat itu. Berarti abis ini mau kemana berarti? Itu dia pertanyaan yang bagus tuh. Gue bener-bener gue nggak tahu. Tapi saat ini gue pengen bener-bener cuma mau bermusik aja sih. Maksudnya gini, gue suka mengeksplorasi musik. Buat gue memakai kedaulatan gue sebagai seniman musik itu bener-bener merdeka saat ini. Karena gue tidak mau dibatasi oleh genre gitu. Gue pengen nyoba yang macam-macam semua lintas genre yang bener-bener gue juga belum kebayang. Mungkin gue pengen bawain I don't know dangdut kali gitu. I have no idea, gue belum tahu. Cuman yang pasti ya kayak yang terakhir nih kan gue ngeluarin Do Over kan. Gue tuh bener-bener ini juga agak beda nih dibanding album exactly. Gue juga gak pernah kebayang gue bakal bikin lagu itu sih. Cuman waktu itu konsep gue cuman mikir gue pengen bikin lagu yang kalau misalnya lo dengerin di radio gitu yang gak bakalan dikecilin tuh kalau lo pengen ngobrol di mobil gitu. Jadi low dynamic, santai gitu. Dan akhirnya keluar lah Do Over ini. Indie pop gitu maksudnya atau gimana? Lu gimana? Lu deskripsinya gimana? Do Over tuh seperti apa?
buat gue Do Over itu kayak Elo sama Marcelo Tahitu collab lah. In between nih. Iya, collab aja gitu oke. tiba-tiba. Karena nggak yang terlalu pop yang kayak Elo juga sebenarnya, tapi Iya. nggak terlalu ya udah pasti nggak rock yang kayak Marcelo Tahitu gitu. Jadi kayak lagu itu benar-benar di tengah-tengah gitu. Menurut gue ya, menurut Iya, gue iya. ya. Dan ini fase baru gue bermusik gitu. Gue nggak pernah terlalu kepikiran untuk apa ya? Gue nggak pernah terlalu kepikiran untuk bisa apa nih mengendalikan sepenuhnya dengan rencana gue. Gue tuh gini. Buat gue adalah paling susah lu melepaskan kendali pada satu hal yang bisa lu kendalikan. Oh, Nah, kan sih mas gue. dalam contoh seperti apa? Kayak misalnya kayak gue lah, kalau misalnya gue bermusik gitu. Hmm. Oke, gue mau main rock, gue mau main ini, gue mau main ini, gue mau main ini, gue main ini. Maksudnya selama gue bisa ya, gitu ya. Gue hands on banget gitu. Yeah. I'm in control gitu. Yeah. Nah, tapi gue satu hal yang gue pelajarin dari rehab juga adalah gue berserah aja gitu sama Tuhan gitu. Maksudnya emang hati gue seperti ini, gue kesini gitu. Nah, saat ini hati gue lagi kayak Do Over lucu ya gitu ya. Kayak pengen deh gue bikin kayak gitu. Dan waktu itu ada satu momen di mana gue lagi duduk di meja makan rumah gue bareng sama salah satu band gue. Terus kayak gue mau bikin lagu tentang apa ya. Terus kayak dia baru putus. Terus kayak oh ya gue pengen bikin lagu tentang mengulang kembali dong gitu. Oh oke. Do Over kan gitu. Iya. Jadi kayak ya udah jadi aja gitu di situ. Oke. Dan itu tahun 2018 gue bikin. Oh, lama banget. Lumayan 5 tahun. 5 tahun. Kenapa? Apa karena pas lo mau rilis kayak enggak deh kayaknya. Ntar aja. Sebenarnya itu mau masuk ke album 99. Oke. Tapi gue pikir kayaknya sayang ya. Maksudnya lagu ini butuh treatment khusus dan butuh orang yang khusus juga untuk mengelola ini. Dan kebetulan gue baru gabung sama sebuah label baru gue gitu, namanya MK Records. Dan mereka punya faith terhadap gue sebagai seniman musik atau penyanyi. Dan mereka mau mengontrak gue gitu dan menjadikan salah satu jadi kayak rekan kerjanya. Dan di saat gue lagi nggak punya hits, gue 9 tahun gak punya hits dari tahun 2014 gue nggak punya. Maksudnya gini, Lu mengakui itu? Iyalah, of course gue Album 99 menurut lu? enggak lah, nggak kedengeran apa-apa, nggak ada diputer di mana-mana. Oke. Anti statis, jalur alternatif nggak diputer Ini yang buat gue yang kayak aduh ini udah paling ringan nih menurut gue nih. Tapi pas nyampe ke itu responnya kayaknya masih kekerasan ya lo. Oh oke. Udah dari situ gue langsung oke. Dan gue asik sendiri gitu kan. Heboh sendiri juga di komunitas. Waktu itu yang nerima gue tuh komunitas grunge. Dan it's a new journey juga buat gue. Dan gue suka dengan pengalaman itu. Maksudnya lu kayak manggung gitu terus di smackdownin gitu kan kayak Iya, seru lah pada crowd surfing segala macam gitu. Seru gila sih, seru ya. gila. Dan gue gak pernah ngelewatin itu kan. Waktu tahun Elo keluar lah tahun 2005, ya nggak gitulah gitu. Nggak Pas gitu. keluar mainstream langsung gitu. Nah, gue jadi kayak balik lagi gitu. Gue pengen ngerasain yang Lu ke roots lagi nih. Iya, gue mencoba Underground untuk, lu. Iya, gue mencoba untuk masuk ke bawah lagi yang gue lewat nih fasenya. Dan pada saat gue ngelewatin itu, gue dapat pengalaman baru lagi dan ketemu teman-teman baru lagi, ketemu fans baru lagi. Dan pandemi itu selesai dan tahun 2021 yang dapat AMI Awards itu juga udah 3 album juga gue pakai bermain musik seperti itu. Terus gue langsung berpikir, what's next? Itu yang tanda tanya besar sampai sekarang. Oke. Dan ini jawabannya. Dan ini mungkin jawabannya. Oh nice. Jadi teman bisa langsung streaming aja ya, Do Over ya. Do Over di semua digital streaming platform favorit kalian. Gue juga penasaran soal artworknya gitu ya. Itu ada gambar lu tua juga, terus ada yang orang nggak ada kumisnya, tapi gue ngerasa itu bukan lu loh. Iya, itu AI yang bikin. Ternyata AI nggak seakurat itu ya. Kayak AI deh. Jadi itu maksudnya menggambarkan dari ada gue nggak balita lah. Remaja. Umur 10 kali ya. Habis itu umur 20. Habis itu umur 40. Habis itu mungkin yang tua itu mungkin gue umur 70 kali gitu. Ternyata Do Over itu memiliki arti yang jauh lebih dalam juga daripada sekedar lagu cinta gitu. Ternyata gue kayak I have to do it all over again man. In terms of my career ya. Kayak begini lagi, datang ke sini lagi, promo lagi. Benar. 9 tahun gue gak pernah kayak gitu kan. Jarang, terakhir kali gue punya press conference itu 7 tahun, 8 tahun. Itu tahun 2016, waktu itu sih
Album yang mana? Album Jalur Alternatif itu Jalur pertama kali Alternatif, Marcelo ya. itu. Iya. Nah itu si Feli tuh gue inget banget tuh, Feli yang bikin yang jadi MC-nya, hostnya. oke. Terus itu terakhir. Jadi gue nggak pernah ngelakuin itu semuanya. Gue nggak pernah visit radio, jarang banget deh visit radio tuh bener-bener jarang banget buat gue gitu. Pernah lah, cuman nggak yang signifikan banget gitu. Dan gue ngeliat lo yang di Dreamers waktu itu ada video lo. Dreamers tuh yang mana ya? Yang radio digital bukan sih? Iya, radio digital. Yang di Kemang situ. Iya. Oh iya. Sebelah Borneo Beer House. Benar. Ya itu kan tahun 2016 itu. Iya, oh iya itu. Itu tahun album 2016. itu ya. Exactly. Jadi makanya gue I have to do it all over again in terms of my career. Dan di saat gue umur 40 tapi ya gue jalaninnya gue dengan masih kuat lah gitu. Yeah. Nice. Gue juga penasaran nih kalau lu semua pada ngecek gitu ya artis page-nya Elo di Spotify itu ada 2. Ada Marcelo Tahito sama Elo gitu. Iya. Itu nggak pengen lo jadiin satu? Waktu itu enggak. Oke. Jadi gini, harus ada diferensiasi dari Elo ke Marcelo Tahito menurut gua. Karena dan 180 derajat banget kan musiknya gitu loh. Tadi mau bedakan itu karena genre musik kan? Ya. Oke. Ya, jadi kayak beda gitu. Nah, dan menurut gue somehow it works karena sampai sekarang masih ada yang nggak tahu gitu kalau Marcelo Tahito tuh Elo gitu. Oh iya, serius. Wah pecah sih maksudnya kayak. Oh, itu lu malah seneng, Iya dong, berarti campaign gue sukses. Iya, gitu. iya, rebranding lu berhasil nih. Iya. Sampai kayak, wah bang lu mirip banget sama penyanyi asli ya bang. Oke. Terus gue kayak langsung pengen kayak. Pas lu lagi bawain masih ada gitu ya. Apa? Pas lu lagi bawain masih ada, dibilang mirip sama aslinya. Iya. Anjir. Pecah sih. Maksudnya gini, nggak heran karena let's say 8 tahun lah, 8 tahun. 8 tahun gue under the radar lah, at least in mainstream radar lah. Gue nggak pernah malah di televisi gitu, jarang banget. Terus nggak pernah diputar di radio juga. Terus pokoknya bener-bener under the radar. Itu kalau lu bayangin dari kelas 1 SD berarti dia kelas 2 SMP berarti ya. Iya bener. Grade 8 tuh dia. Bener. Grade 8 blank man tentang siapa itu Marcelo Tahito atau Elo lah. Ya dia taunya cuma masih ada dan Shudubdu kali ya gitu. Mungkin gitu. Tapi sisanya nggak tahu. Nah, buat gue itu PR yang luar biasa dan kebetulan gue suka challenges gitu. Oke. That's why gue rubah Elo ke Marcelo Tahito itu sebenarnya ada goblok sih sebenarnya. Kalau kalian tahu marketing ya itu mengubah brand itu bego banget sebenarnya. Karena susah, Pak. People pay billions multi-million dollar gitu ya untuk branding consultant gitu, untuk ngebentuk brandnya gitu. Ini tiba-tiba udah gue mau rubah ya, mungkin karena gue lagi bekabut juga kali asap. Itu lu seimpulsif itu waktu itu? Parah, gue sangat lah begitu banget. Sekarang masih di Sony waktu itu? Masih. Untungnya Sony oke aja karena waktu itu kan ENR-nya Inu gitu. Jadi kayak ini Numata ya. Jadi kayak oke lu musisi, gue musisi, jadi lu dia tahu maunya apa dan disupport dan oke banget dan tapi akhirnya di abis antistatis gue memutuskan untuk gue udah deh gitu. Gue nggak enak soalnya gue bikin apa aja kasihan lu pada nggak laku soalnya gitu. Bener-bener nggak laku. Maksudnya bukan nggak laku sih. Maksudnya gue masih manggung tapi karya gue itu nggak, lu susah deh ngejualnya gitu. Dan kalau dicek gitu ya, Marcelo Tahito itu streamnya 30 ribuan monthly listenersnya. Nah kalau Elo itu 930 ribu. Sejauh itu. Gue sekarang lagi pengen bikin Marcelo Tahito se-Elo sih kalau bisa. Bisa. Amin. Kalau itu udah nyampe baru deh gue mikir lagi apa lagi ya gitu. Amin. Main film apa gitu. Bisa. Tapi lu gak terbebani dengan hal itu ya. Lu emang suka challenge berarti. Iya. Gue suka banget challenge. Ini aja 30 ribu kayaknya terbanyak gue deh. Oh iya. Iya biasanya cuma 8 ribu, 9 ribu. Serius. Anjing. Iya tapi lu bener-bener do over lu ya. Gue do over asli, gue balik banget. Gue bener-bener melakukan itu semuanya gitu. Iya. Dan gue suka sih. Being anonymous itu menarik loh gitu. Maksudnya kalau karena menurut gue Elo udahlah gitu. Iya. Udah. Maksud gue, menurut gue ya, gue nggak bilang gue ngetop siapa ya, Afgan gitu ya. Tapi pas karaokean pasti ada lagu itulah. Iya, tapi maksud gue menurut gue Elo udah arrived gitu. Udah nyampe. Setuju. Nah sekarang Marcelo Tahito nih. Marcelo Tahito yang di rock pas dapet segala macamnya itulah,
buat gue juga udah arrived. Iya. Campaign itu berhasil sampai akhirnya orang terbentuk image itulah gitu. Betul. Nah sekarang Marcelo Tahitu yang 2.0 ini nih yang rada seru nih menurut gue nih. Ya kita tungguin aja. Yoi dong. Oke, gue juga penasaran sama gaya cara lo mengunci rambut ya. Karena ini sangat trending cuy. Di mata Gen Z itu sangat seksi. Cara lo mengunci rambut, lo melihat itu seperti apa? Aduh, gimana ya? Gue gak tahu sih. Cuman gue nggak pernah nyangka aja, maksudnya gue sering dikirimin videonya gitu. Oh ada ini. Cuman kan gue nggak terlalu memerhatikan itu kan. Gitu. Iya. Tapi emang panas pak di atas panggung. Iya, emang keringet. Gue kan gampang keringetan kan. Jadi kayak wah gila kalau misalnya gue nggak kuncir tuh udah bener-bener kayak abis workout gitu yang kayak basah banget gitu terus lepek gitu, ribet deh gitu. Gue kuncir aja dan emang jadi kunciran gue itu gue nggak terlalu jago menguncir nampaknya. Oke. Jadi membutuhkan usaha dan niat gitu, yang waktu yang emang bener-bener ini, dan emang panas dan emang beberapanya juga mungkin lagi ini dan ternyata mereka menanggapinya lain gitu. Iya. Ya kalau mereka terhibur ya. Itu kayak fantasi mereka jadinya. Anjir, Final Fantasy. Tapi itu jadi salah satu hal yang ditunggu gitu di penampilan lo. Di Dewa nih kayak wah ini kapan nih Elo nih ngunci rambut. Iya. Akhirnya kebentuknya seperti itu ya dan gimana ya? Gue kadang-kadang pengen kayak pas banget lagi. Maksudnya emang udah kalau 2, 3, 4 lagu tuh gue udah gerah banget ya. Karena Dewa lu tahu dong usaha untuk gue gini. Dewa tuh nada-nadanya tuh setinggi-tingginya langit pak. Iya. Dan gue tuh orangnya nggak bisa diem. Gue nggak bisa yang kayak cuman gitu cool. Nggak bisa gue kayak apalagi lagu Arjuna gitu. Gue harus kayak lari sana lari sini. Ternyata panas, ternyata capek dan di momen lagu yang chill gitu yang kayak misalnya sudah lah gitu kan itu kan chill banget lagu. Dinda gitu kan terus kayak udah gue harus mumpung gue bisa istirahat nih gitu. Gue pakai itu dan ternyata setiap manggung kayaknya dapat teriakan sih di bagian situ. Iya gokil cuy. Gokil cuy. Tapi gokil ya lu mengimpress itu lah ya. Iya karena buat gue apa yang gue lakukan di publik kan udah public consumption kan. Jadi terserah mereka menanggapinya dan menyikapinya dan meresponnya seperti apa sih. Setuju. Yes. Gue juga ingat satu momen dulu waktu gue masih nunggu jemputan sekolah gitu ya. Gue nonton O Channel dan di situ ada satu interviewnya Elo di O Channel. Dia ngejelasin tentang filosofi 420 di tatonya. Oke. Itu keren banget men. Lu percaya apa enggak? Ya gue tahu teori satunya lagi. Tapi gue waktu itu kayak gue nggak pernah menyadari kalau langit tuh lagi bagus di jam 4.20 sebelumnya. Lu gak pernah menyadari itu? Gak pernah menyadari. Pas gue nonton itu interview lo terus kayak oh iya ya. Langsung awaken gue. Asli. Belum ada tuh golden hour gitu-gitu belum ada istilahnya zaman gue SMP gitu. Sekarang baru ada. Iya. Dengan senja-senja itu. Iya. Ya maksudnya lo membuka gue tuh. Thanks. Karena gini, itu benar-benar kisah nyata. Oke. Cuman kan banyak orang gak percaya. Ya ini nih ganja nih apa gitu-gitu ya. Kebetulan gue waktu itu dapetnya kelas 1 SMP kan. Gue pertama kali nyetir mobil gitu. Dan ini true story, terserah lu yang nonton percaya apa enggak ya, suka-suka lu ya. Cuman yang pasti itu beneran terjadi gitu buat gue. Gue masih inget naik mobil Panther nyokap. Diesel ya. Diesel banget tuh. Terus jamnya tuh lagi ada format digital gitu kan. Tapi formatnya dia sampai 12. Jadi dia balik lagi. Nah terus lagu yang gue inget banget itu adalah Baby I Love Your Way. Baby I Love You. Wah pecah gila, lu ngerasa nyetir pertama kali. Lu kayak wah lu ganteng banget lah gitu istilahnya. Udah abis itu dari situ gue muter balik kan. Gue inget banget tuh di Kayu Putih kan. Rumah gue kan di Skid Row kan. Skid Row Mangun kan. Jadi maksudnya pas di situ gue bener-bener pas muter balik gue nunggu wah anjir lagu ini pecah banget. Dan udah dari situ gue suka. Ternyata setelah gue kuliah kali ya ada arti yang berbeda gitu dari teori yang satu lagi. Kok bisa pas ya? Apakah alam semesta yang mempertemukan kita? Oke. Oh berarti memang filosofi awalnya seperti itu. Awalnya, cuman tiba-tiba ada lagi ya udah. Gue waktu keluar rehab tuh ada beberapa orang yang bilang mas, lu nggak mau ngapus aja itu tato di tangan lo. Gue bilang enggak men gitu. Kenapa ini masa lalu gue ini kalau nggak ada. Kalau gue ngapus gue kayak malu sama masa lalu gue. Lo ngerti gak sih? Gue gak malu sama masa lalu gue. Kalau emang gue harus direhab, gue harus direhab. Dan itu masa lalu gue dan gue bangga. Dan itu yang membuat gue seperti sekarang. Gak ada yang lo sesali dari semua ini? Oh nice. Tato lo udah berapa sekarang?
1 dan 2. Ini banyak, ini gede banget nih yang gini nih. Oh. Ini sampai sini karena Ini yang artwork jalur alternatif ya? iya benar. Oke. Ini elang, gue suka elang. Oke. Dan udah 2 itu dong. Dan ini yang bikin gue kapok. Gue nggak mau punya tato lagi. Oh kenapa? 17 jam pak. Oh, Capek sih. Gila 4 sih. hari itu. Ya, itu Aftercare-nya gimana? dia itu jagonya tuh tato artisnya adalah dia nggak dalam kan. Jadinya nggak sampai yang luka borokan gitu. Oh nice. Jadi kayak cuma kayak ganti kulitnya tiba-tiba kelupas. Jadi nggak gatel nggak apa. Jadi gitu doang. Jadi kayak seru sih waktu itu. Dan tapi gue udah capek nato sih. Gue udah nggak mau nato lagi. Capek pak. Itu bener-bener kapok gue nato karena it hurts so bad. Yeah. Apalagi di bagian-bagian di bawah nipple sih. Perih banget ya. Antara geli dan sakit gimana tuh? Gitu. Udah cukup lah ya. Cukup, gue gak mau nato lagi. Oke. Mungkin ya nggak tahu deh. Kalau misalnya kepikiran anak gue kali nanti. Iya, tato anak lo gitu kan. Iya, Ya, boleh nggak aja. tahu. Tapi kalau misalkan anak lo pengen nato, lu pengen ada di sampingnya nggak? Pengen sih. Karena gue lihat ada interviewnya Beckham ya. Waktu itu si Brooklyn Brooklyn. mau nato gitu. Terus si Beckham nggak ngasih. Dia maunya ada di momen pertama anaknya itu. Wah keren. Jadi Kayaknya pas gua mau. lagi ada Beckhamnya di sini dia nato boleh. Gue sih mau ya, tapi gue nggak tahu istri gue mau apa. Oke. Tapi istri gue soalnya dia nggak punya tato sama sekali dan Oh. terus nggak tahu deh anak gue. Aduh men, anak gue cewek kan, jadi kayak lumayan udah mulai kepikiran tuh gimana nanti kalau misalnya ada yang jemput gitu ya. Iya. Anjir. Lu bakal jadi bokap yang protektif. Itu juga gue nggak tahu tuh. Oke. Gue sayang banget sih. Oke. Hidup gue saat ini cuma anak gue sama istri gue. Oke. Fix. Waktu sebelum ada anak gue aja gue udah kalah sama istri gue. Istri gue ngasih jempol, gue ngasih telunjuk. Istri gue ngasih telunjuk, gue ngasih kelingking gitulah. Gue udah Oke. bener-bener kalah banget deh. Nah sekarang sama anak gue combo kalahnya. Bener-bener nyerah deh gitu. Kayak secapek-capeknya gitu. Istri gue minta apa, mau nemenin kemana dan semacam, gue pasti jalanin gitu. Buat Oke. anak gue kayak misalnya, ayo kita staycation ya gitu, buat jalan-jalan cuma buat berenang gitu. Pasti gue jalanin secapek-capeknya. In between tour saya waktu itu ada 11 hari kita nggak pulang. Iya. Hari ke-6 kita pulang, udah gue pengen staycation. Hari ke-7 nggak sempat ketemu anak gue lagi, pagi-pagi gue udah harus cabut lagi. Jadi bener-bener gue sebisa mungkin gue ngasih buat anak gue. Dan apakah gue akan jadi orang bapak yang posesif? Nggak tahu. Kayaknya mudah-mudahan nggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan nggak ya. Gue nggak ngerasa gue akan jadi posesif sih, karena gue Oke. tahu rasa diposesifin sama orang tua tuh cukup nggak enak. Iya. Karena lu kayak tidak memberikan ruang faith, Iya, kan, faith, iya. kepada anak lo untuk dia berkembang gitu. Iya. Tapi apakah gue deg-degan ya pasti. Itu jangan ditanya itu. Pacar anak lo harus punya selera musik yang bagus gak? Jelas, jelas. Itu pacar anak gue harus. Harus dengerin apa ya menurut lo? Oh ya, Iya. menarik. Mereka nih. harus dengerin album apa tuh? Pacar anak lo nih. Nah ini PR nih ya buat nanti buat, ditonton ya. buat nanti yang mau deketin dunia. At least dia harus suka Beatles lah. Oke, Dia harus Beatles. suka Beatles. Satu. Dia harus suka Chuck Berry udah pasti. Oh, Chuck Rootsnya Berry. ya. Dua. Terus dia harus suka Jamiroquai. Dia harus Nice. suka Led Zeppelin. Gue Dia gak nyangka harus- lu ke Jamiroquai tadi. Man, gue Jamiroquai freak gila, parah abis. Buat gue Jamiroquai adalah band yang irreplaceable. Parah sih. Nggak ada pak. Parah men. Kalau misalnya lu Incognito lah ya, oke kita ngomong per acid jazzan itu. Iya. Ya. Lu kalau ngomong Incognito masih bisa lah 11-12 sama Brand New Heavies gitu, Wah, masih iya, bisa. Tapi kalau Jamiroquai udah nggak ada pak. Siapa yang kayak Jamiroquai? Manggungnya stadion lah men, Iya. lagunya kayak begitu. Terus dia futuristik banget lagi di waktu itu ya. Sampai sekarang masih enak lagunya. Gue ngasih dengar beberapa ke teman-teman musisi gue yang Iya. emang baru kenal, terus juga seumuran 25, 24 gitu. Gue kasih dengar, oh anjir ini lagu baru ya gitu. Men ini tahun 92 pak. Gue bilang, hah? Ini tahun 92 dia ngedengerin Emergency on Planet Earth gitu. Iya. Dan tak lekang oleh waktu itu yang gue suka. Jadi musisi-musisi yang menurut gue yang kayak gitu tuh yang memang jadi patokan gue. Gue bersyukur sih, gue ngedengerin hampir semua jenis musik. Tapi lebih terutama R&B sama rock gitu. Karena gue punya teori, kalau lu suka R&B tapi lu nggak suka rock, musical journey lu nggak komplit tuh. Oke. Tapi kalau lu suka rock tapi lu nggak suka R&B, sama, lu juga nggak komplit karena mereka saling
terkait gitu. Oke. Ya kalau nggak ada R&B, buat gue nggak bakalan ada rock lah ya. Gitu ya. Awalnya blues dulu kan. Awalnya blues dulu, terus tiba-tiba keluarlah rock and roll dari penyanyi-penyanyi gospel itu kayak Little Richard. Oh, gue suka banget. Gue dari kelas 4 SD lah gue udah dengerin. Ada dulu Lu Protestan berarti? Gue Protestan. Oh, berarti enak, gereja lu rame. Ya, seru. Iya. Jadi kayak dan itu kalau nggak ada mereka, nggak ada Motorhead Pak, nggak ada Led Zeppelin, nggak ada yang lain-lainnya gitu. Dan gue bersyukur itu gitu loh. Jadi cowoknya anak gue kalau bisa sih dengerinnya Roots itu. Roots itu tuh lengkap, malah bukan cuma 3 album ya. Harus luas itu berarti ya. Harus luas itu Pak. Jadi nggak bakal gampang ngejudge musisi jadinya atau musik ya kan. Iya men. Suka ada yang kayak ini jelek nih, ini gitu. Gue jujur aja ya, gue tuh oke lah, lu nggak masalah dengan lu ngomong jelek gitu. But please ada appreciation atau respect terhadap orang yang melakukan musik itu. Menurut gue ya. So that's why gue gak terlalu suka dengan nge-labelin fans kalau gue. Adalah akhirnya fans gue nih bikin paguyuban sendiri gitu. Yang gatekeeping banget gitu. Iya, paguyuban aja. Mereka bikin perkumpulan sendiri gitu yang gitu. Terserah gitu. Cuman sebisa mungkin kalau lu suka sama musik gue, lu harus suka musik. Bukan harus, tapi maksudnya appreciate musik yang lain. Karena ada beberapa scene yang gue lihat, bukan scene lah, maksudnya ilustrasi kejadian waktu itu. Ya kalau misalnya band yang ini manggung, yang ini duduk gitu. Maksudnya oke lah, lu fanatik, tapi dibawa asik aja sih mestinya. Gue penasaran gimana waktu itu lu overcome dan bangkit waktu orang-orang banyak yang ngehit nih. Waktu di awal-awal lu di-announce sebagai vokalisnya Dewa nih, banyak nih yang kontra-kontra gitu banyak di Twitter gitu. Tapi sekarang semua pada suka sama lu. Itu dia. Masa sih? Itu gimana? Gak tahu ya bro, maksudnya gini. Mungkin gue di tahap gue udah bebas merdeka dari opini orang sih. Jadi gini, gue udah pernah dihujat satu Indonesia juga. Anyway gitu, gue udah pernah dihujat lah waktu gue ketangkep. Tapi yang gue temukan comfort adalah atau refuge itu pada saat keluarga gue menerima gue gitu. Ngerti gak sih? So scale of priority lo tuh berubah gitu. Banget. Karena yang akan ada di saat lo terpuruk ya mereka. So opini orang tidak membentuk gue. You are not what people say about you gitu. Buat gue. Karena buat gue adalah saat ini yang penting gue fokus ke keluarga gue. Kalau misalnya gue di Dewa, gue bisa kasih rezeki buat banyak orang, terutama keluarga gue ya. Why not? Orang mau hujat dan segala macam, gue bener-bener gak peduli sama sekali sih. Dan akhirnya beban menurut lo ada, pasti ada lah gitu. Man, lu bukan ngegantiin. You are one of the vocalist of this biggest band, the most legendary band in Indonesia menurut gue ya. 80 ribuan penonton kemarin lu manggung. Man, sold out man. Gila. Single show. Maksud gue, untuk lu ada di tim itu, kalau lu gak terbeban, lu berarti robot. Kalau gue manusia. Lu AI itu AI. Lu AI anjir, lu gak ada feeling. Kalau gue terbeban, cuma mungkin gue bisa nge-channel gue punya nervous atau burden gue adalah kapan lagi gitu. Gue ada satu momen ya waktu di GBK ini gue inget banget. Gimana? Gue di belakang samping panggung nih, intro udah mulai gitu ya, openingnya udah mulai. Terus gue lihat-lihatan sama drummer Mas Agung gitu kan. Anjir gue nervous, gue nervous banget nih. Sama gue juga katanya dia. Oh ya udah kita salaman gitu pelukan kita. Tapi habis itu gue ngeliat gitu. Wow, 85,000 people, screaming fans, dan gue bisa ada di sini. I don't have time for my fear man gitu. Gue gak punya waktu untuk gue takut gitu. I will enjoy every moment, every second gitu. Like as if this is the last gig, gue bilang gitu. So akhirnya gue keluar, dan hampir setiap kali gue manggung gue seperti itu. Mau 85,000 kayak, mau 20 orang kayak, mau 50-100 ribu, gak ada ngaruhnya. Saat ini buat gue setiap manggung gitu. Sometimes lo adalah manggung-manggung yang crowdnya tough gitu. But I don't care man. Gue akan manggung itu kayak ini seolah-olah terakhir kali gue manggung. Oh nice. Jadi lu punya mindset itu sekarang. Ya, dan gue kan nggak mahal menurut gue. Iya, dan gue nggak terlalu peduli gitu orang mau suka kayak mau enggak.
I don't care man, gue pengen nyanyi yang terbaik gitu. Lu nggak suka sama gue, I still give you the best man, gitu aja sih. Dan akhirnya gue terbebas dari opini-opini orang itu. Banyak yang kontra memang, tapi gue nggak terlalu peduli sih. Gue cuma jadi diri gue sendiri aja. Sekarang banyak yang menikmati sih. Gen Z tapi vokalis Dewa ya lu. Anjir masa sih? Iya cuy, gila. Gue penasaran deh, lu pernah nonton Pitch Perfect cuman gara-gara anak Hendrik doang tuh bener? Gue suka banget sama dia. Dia kayak girl crush gue, girls on TV gue. Oh iya, lucu banget. Bukan Anne Hathaway atau siapa gitu? Anne Hathaway juga. Jadi banyak dong girl crush. Banyak. No, tapi kan mereka anak Hendrik ya? Nih anak Hendrik. Dulu girls on TV gue itu si Rachel Lee Cook namanya. Ada lu gak tahu lah. Ini di apa? Dia tuh dulu ya filmnya She's All That namanya. Kalian tahu gak sih? Aku gak tahu. Kiss me. Oh, kalau gitu tahu. Adalah ceritanya very teen movie banget lah, American Pie, American zaman itu lah gitu. Ceritanya cewek ini dulu nggak populer, terus tiba-tiba ada cowok yang ganteng gitu di sekolahan, terus tiba-tiba dikasih tantangan, lu bisa nggak jadiin dia prom queen gitu, terus tiba-tiba itu klasik, lu harus nonton sih gitu. She's All That. Itu gue suka. Terus gue suka karakter cewek yang kalem sih. Anna Kendrick one of the cutest Hollywood stars sih buat gue. Kayak gitu deh. jadi lu nonton karena itu. Karena gue nonton itu Pitch Perfect, terus gue bagus kan filmnya. Kayak very inspiring buat musician lah, buat menyanyi gitu. Enjoy. Kayak seru lah. Terus sekarang terakhir nih, buat pertanyaan terakhir closing, gimana cara bangkit dari saldo ATM 0? Tipsnya apa? Gini, mungkin bukan masalah bangkitnya dulu ya, tapi bagaimana lu acceptance-nya dulu dari saldo lo 0 sampai kesekian gitu. Lo ngerti gak sih? Jadi gue sekarang percaya bahwa kalau lu mau breakthrough ya, apapun lah, gak cuma materi ya, masalah wisdom, masalah keluarga atau whatever gitu ya, lu harus punya mindset bahwa lu tidak akan berubah nih. Maksudnya tidak akan berubah gini, mau duit gue 0, mau duit gue 1 miliar, gue tetap sama orangnya. Jadi circumstances itu tidak akan merubah keadaan lo. Hati lo tetap penuh dengan joy, love, caring, kemurahan, generosity dan segala macam. Lo tetap happy gitu. Dan itu yang gue lakukan waktu gue di awal-awal setelah pandemi ini. Gue benar-benar cuma bilang, Tuhan, mau atas, mau bawah, mau kiri, mau kanan, mau depan, belakang, atur aja. Gue ngikut. Udah, selesai. Ternyata dikasih, ya udah. Ada juga yang gagal, beberapa project fail, ya udah. Dan itu nggak berubah. Dan buat gue itu yang paling penting. Oh nice. Your heart condition, bro. Gila. Gitar. Seru banget ya ini. Ya pokoknya jangan lupa dengerin lagu-lagunya Elo, semuanya Marcelo Tahitu gitu ya, Do Over dan karya-karya lainnya. Gue Akbari sangat senang sekali duduk di sini. Nice to meet you man. Seru enak sekali. Banget, seru ngobrol. Sampai ketemu di episode tertanduk berikutnya. Bye.